Aturan sinus. Perhatikan gambar berikut. Ada di sini ada titik. Rumah Bayu, Alik, Citra. Ya, dapatkah kamu menebak berapa jarak rumah Bayu dan Citra? Oke, apakah perbandingan trigonometri yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dapat digunakan untuk menentukan jarak rumah mereka? Ya, jawabannya tidak. Mengapa? Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari sin itu apa? Demi, kosami, tan, desa. Nah, ini khusus untuk segitiga siku-siku. Nah, kalau rumah Bayu dan Citra itu tidak termasuk siku-siku, berarti tidak menggunakan rumus tersebut. Nah, ini rumusnya. Aturan sinus, karena ya segitiga bisa segitiga sembarang. Oke, di sini terlihat ada huruf besar itu menandakan sudut. Ya, yang kecil, huruf kecil abjad ABC itu menandakan sisi. Oke, di mana rumus aturan sinus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Oke, jadi unsur segitiganya yang ABC ini sisi, yang ABC besar itu sudut. Oke, bagaimana aturan sinus untuk segitiga selain ABC? Ya, lihat. DEF, ya segitiga DF berarti sama. Ya, mau bentuknya segitiganya JKL sama. Oke. LMN sama ya, patokannya sisi ya sama sudut. Oke, di sini situasi dapat diterapkan untuk mengingat kita menggunakan rumus aturan sinus itu harus ada sisi, sudut-sudut. Berarti yang ditanyakan satu ya, saling berhadapan. Oke. Ya, sisi-sisi sudut. Berarti misalkan gini, ini ada B sama B ada pasangannya. Nah, ada yang jomblo si C. Nah, dia untuk mencari pasangannya bisa dengan aturan sinus. Ya, jadi cirinya ada pasangan sudut dan sisi. Ya, saling berhadapan. Oke. Contoh soal. Jika diketahui segitiga DEF dengan panjang DE 58 cm dan besar sudut D dan F masing-masing sebesar 31 derajat dan 39 derajat, tentukan unsur segitiga DEF yang belum diketahui. Ya, gambar dulu pertama diketahui ditanyakan sisi D, sisi E dan sudut E. Oke, jawab rumusnya sama ya. Sama kayak ABC. Nah, ini berarti perkalian silang. Sin 31 dikali 50. Ingat, kalau sudut-sudutnya bukan sudut istimewa, bisa menggunakan kalkulator. Ya, berarti sin 31 dikali 58 dibagi sin 39. Hasilnya 47 cm. Nah, begitu mencari sudut, kita harus tahu total sudut segitiga itu berapa? 180 derajat ya. Terus apa? 180 derajat. Nah, berarti berapa hasil dari 180 derajat? Nah, tinggal ditambahkan 39 tambah 31 70, pindah ke kiri jadi dikurangi jadi 110 derajat sudut E-nya ketemu. Nah, ini juga sama, tinggal dimasukkan nilai yang sudah dapat. Sin 110 derajatnya dikali 58 dibagi sin 39, 87 cm. Gampang kan? Lanjut sekarang aturan kosinus. Nah, kosinus. Ya, di mana sama di sini digunakan untuk mencari denah juga rumah. Nah, ini rumahnya sekarang Cantika, rumah Baim, rumah Acil. Pertanyaannya, dapatkah kamu menebak berapa jarak rumah Acil dan Cantika? Ya, apakah aturan sinus yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dapat digunakan untuk menentukan jarak rumah mereka? Ya, tentu tidak. Mengapa? Karena lihat di sini. Ya, karena mereka, nah lihat segitiganya ya, salah satu sama masih ada sisi sudut ya, karena mereka tidak dua-duanya tidak ada sudutnya, tidak ada dua atau sisinya ya. Nah, di sini menandakan bahwa rumusnya kosinus itu kalau yang ditanyakan sisi memakai rumus yang ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali BC cos A. Kalau yang ditanyakan sudut berarti cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat
per 2 dikali BC. Ya, masih sama ya sisi dan sudutnya. Oke, kalau bagaimana aturan kosinus untuk segitiga selain ABC? Sama, berarti tetap pakai rumusnya patokan yang tadi. Berarti D kuadrat sama dengan cos D. Oke, begitu juga PQR. Ya, lanjut contoh soal. Jika diketahui segitiga DEF dengan panjang DE 58 cm dan EF 47 cm dan besar sudut E sebesar 10 derajat, tentukan panjang DF dan besar sudut D. Biasa digambar dulu, diketahui yang ditanyakan sudut D dan sisi E. Oke, jawab. Nah, untuk E berarti dia menanyakan sisi. Berarti E kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah F kuadrat dikurang 2 dikali DF cos E. Masukkan 47 kuadrat 2209 ditambah 58 kuadrat 3364 dikurang 2 dikali 47 dikali 58. Cos 110 bisa dipakai kalkulator, min 0,342. Hasilnya angka 7438 itu 86,24 dibulatkan jadi 86 cm. Nah, untuk mencari sudut D, berarti rumusnya cos D sama dengan E kuadrat ditambah EF kuadrat dikurang D kuadrat per 2EF ya. Dikuadratkan dulu, ya baru dibagi ya. Hasilnya berapa? Nah, ini cos D berarti anti, ya dikali 0,857. Ya, berarti 58,98 dibuatkan jadi 60. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga paham. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.